Kisahnya. Oh, udah ya kisah. Ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Allahumma fa'na bima alamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min qalbi la yakhsha'u. Amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu MTKD, santri MTKD bertemu lagi di bulan kedua bersama pelajaran tarikh. Kemarin Parantos ngabahas mengenai kisah di dalam Al-Qur'an. Apa itu kisah, Bu? Kisah di dalam Al-Qur'an itu apa? Suatu yang terjadi di masa lampau atau lalu. Oke. Sekarang karena ini tarikh, kita sudah memahami apa itu kisah, dan kisah di dalam Al-Qur'an itu berbeda dengan kisah di dalam dongeng ataupun cerpen ataupun legenda-legenda seperti tragedi Nyi Blorong gitu ya, Tangkuban Perahu, Si Amang dan lain sebagainya, itu merupakan dongeng. Berbeda dalam kisah di dalam Al-Qur'an. Kisah di dalam Al-Qur'an itu menimbulkan beberapa hikmah, dan kisah dalam Al-Qur'an adalah nyata dan fakta. Ada kisah yang berhubungan dengan hal-hal goib yang terjadi di masa lampau, seperti peristiwa penciptaan Nabi Adam alaihissalam oleh Allah ketika Allah diskusi dengan para malaikat. Kemudian Allah mengatakan bahwa akan menciptakan seorang khalifah, yaitu manusia. Kemudian malaikat itu orang mah agak komplain. Karena bukankah engkau menciptakan suatu makhluk yang akan menumpahkan darah? Kenapa? Menurut para alim mufassir, bahwa malaikat itu mengetahui bahwa 1000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam itu, bumi itu dihuni oleh bangsa jin yang memang terjadi pertumpahan darah, saling memusuhi. Kata Allah, ini alamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada kalian. Pada malaikatnya maksudnya. Maka ibu sekarang masuk kepada kisah Nabi Adam, kisah para nabi. Sebagai maroji, boleh ibu nanti kalau punya rezeki boleh beli ini. Kisah para nabi karya Ibnu Katsir, ada terjemahnya. Nah ya, kisah para nabi gitu. Karena ibu, kalau berbicara kisah para nabi itu ada juga tercampur dengan kisah-kisah dari Taurat. Makanya kalau berbicara kisah dalam para nabi, harus marojinya itu harus yang jelas. Yaitu yang pertama rujukannya adalah Al-Quran. Gitu. Al-Quran. Yang kedua adalah hadis-hadis. Nah kalau misalkan itu, kalau kisah-kisah nabi itu, kadang tercampur baur dengan cerita-cerita dari Yahudi. Seperti kisah tentang Bani Israel. Bani Israel. Itu kan ada bahwa Yakub itu memiliki anak, 12 anak. Nah, di dalam literatur buku Islam atau dalam literatur Islam itu tidak dijelaskan siapa anaknya yang disebut dengan Bani Israel. Dan itu ada di dalam literatur orang-orang Bani Israel Yahudi. Di antaranya ada Lea, ada Ya'wi, ada Yehuda. Di antara ke-12 nabi, di antara ke-12 anak Nabi Yakub gitu. Bahkan di dalam literatur Yahudi, Nabi Yakub itu dinyatakan gulat jeung Allah senabu. Tuh kan itu kita harus memilah. Itu kan akidah. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Ya. Maka sekarang masuk ke materi yaitu kisah Nabi Adam alaihi salam. Ibu sekalian,
Boleh dibuka Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38, di mana ayat tersebut menerangkan tentang penciptaan Allah, penciptaan Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Jadi mengisahkan bagaimana Allah menciptakan permulaan Nabi Adam. Dan di antara nabi yang tidak lengkap orang tua hanya dua, Bu. Siapa saja? Nabi Isa dan Nabi Adam. Nabi Adam tidak memiliki orang tua, bapak jeung ibu. Nabi Isa tidak memiliki ayah. Nah, bahkan di surat Al-Maidah, qala inni Abdullahi, nah gitu ya, yang viral itu kan kisah Nabi Isa ketika bayi yang akan berbicara dengan kaum Bani Israel pada waktu itu. Karena itu mujizat, bayi bisa ngobrol langsung. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, nah, malaikat berkata, murang mah interupsi ya. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Gitu. Wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Saur Allah, qala Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini sebagai rujukan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Pertama, Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Ketika hendak menciptakan, Allah berkata dulu kepada malaikat. Malaikat berkata, bukankah engkau akan menciptakan makhluk yang suka menumpahkan darah? Kata para mufasir bahwa 1000 tahun sebelum diciptakannya manusia, bumi dihuni oleh bangsa jin. Dan memang terjadi pertumpahan darah dan lain sebagainya. Tapi kata Allah, ana alamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui, ini alamu ma la ta'lamun, gitu ya. Ini alamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Nah, inilah awal mula manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan sebagai nenek moyang kita. Nabi Adam diciptakan. Kemudian Nabi Adam diajari oleh Allah nama-nama yang ada di bumi. Kata Ibnu Abbas, yang disebut dengan diajarkan itu adalah nama-nama gunung, nama-nama hewan. Oleh Allah langsung diajarkan. Itu Nabi Adam, manusia pertama. Dan Allah menciptakan pasangan untuk Adam itu adalah siapa, Bu? Siti Hawa, dari tulang rusuknya. Jadi ibu teh dina tulang rusuk pameget, gitu kan? Kalau berbicara sejarah ke sana, walaupun kadieu nama hasil dari pernikahan, ya. Jadi yang dimaksud tulang rusuk itu kita bukan, tapi kiasan. Memang Hawa ibunda kita dibuat dari tulang rusuk, gitu ya. Dari ambil tulang rusuknya Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam dan Hawa itu tinggal di surga. Di surga, kemudian Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa boleh menikmati surga yang begitu indah, tetapi tidak boleh mendekati pohon huldi. Ini para ulama berbeda pendapat, Bu. Memang ada pohon huldi, tapi pohon huldi itu apa? Ada ulama yang berpendapat bahwa pohon huldi itu sejenis pohon anggur. Ada yang pohon yang terbuat dari pohon kurma katanya. Itu berbeda pendapat. Yang pasti kita yakini ada pohon seperti itu aja. Tapi dalam Al-Quran redaksinya pohon kuldi. Bukan pohon kuldi, buahnya itu namanya buah kuldi. Pohonnya itu berbeda pendapat. Ada disebut buah anggur. Ada lain sebagai buah apa? Buah kurma dan lain sebagainya. Nah, inilah penciptaan Nabi Adam. Kemudian ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada makhluk-makhluk yang lainnya untuk bersujud kepada Adam. Sujud di sini bukan menyembah, Bu. Tetapi sujud di sini adalah tahiyat, menghormati, penghormatan. Karena tidak ada boleh yang sujud kecuali kepada Allah. Sedangkan Adam itu kan makhluk. Kita hanya sujud kepada Holy. Nah, sujud di sana bukan artinya menyembah Adam. Malaikat itu bukan sujud gitu, lanes. Tapi sujud di sana, kata para ulama, menghormati. Karena nurut karena perintah Allah. Nah, hanya iblis sajalah yang tidak mau
bersujud atau tidak mau mengikuti perintah Allah. Kenapa? Aba wastakbaro. Som. Ari somse teh naon Ibu? Sumuhun eta mah sadul sumah. Iya mah definisi sombong itu apa? Merasa diri lebih baik, ada lagi. Apa itu sombong? Itu istilah. Definisi sombong itu apa? Secara bahasa. Apa? Merasa wah, merasa lebih. Apalagi? Merasa segalanya apa, Bu? Apa, Bu? Membanggakan diri sendiri. Ada lagi yang lain, apa itu sombong? Kok nggak ada yang tepat jawabannya ini? Ayo pikirkan. Apa itu sombong? Sombong? Iya, takabur teh apa? Sombong, takabur teh. Takabur teh sombong. Gitu. Ina kibru. Al kibru teh. Apa? Hada sahih mumtaz. Gitu. Mumtaz. Betul. Bahwa sombong itu adalah al-kibru batrul haqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sedangkan definisi tadi Ibu yang Ibu merasa bangga, merasa wah, itu adalah ujub. Bukan sombong, kan ya. Pingin dipuji oleh orang lain, ria namina, tak sombong mah. Hati-hati, bisi orang sok merendahkan orang lain, kategori sombong. Mengapa iblis dikategorikan al-kibru? Karena pertama dia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Dia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Yang kedua, dia merendahkan Adam karena Adam dibuat dari tanah, saya dari api. Merendahkan kan? Nah, dua sifat ini yang kata Rasulullah, jika ada di dalam hati kita, la yadkhulul jannah, mau masuk ke surga. Hati-hati, makanya ini sifat sombong. Sombong itu lain orang, wah ini gue gitu, wah gitu ya. Ini gue gitu. Bukan seperti itu ujub. Sombong itu ketika menolak perintah Allah dan Rasulnya, kemudian merendahkan orang lain, itu masuk kategori al-kibru atau takabur atau sombong. Nah ini hati-hati. Ini adalah sifat iblis. Jadi ketika kita ada sifat sombong, merendahkan orang, istighfar. Hati-hati, tak setara karasa. Naon sih ente sebenarnya? Apa sih kamu? Siapa lu ya? Gue lebih wow gitu. Seperti itu gitu. Well gitu aja, Bu. Nah, itu hati-hati, Bu. Itu merendahkan orang lain. Ingat, di dalam pandangan Allah manusia itu sama, tidak dibeda-bedakan. Rekno ayan tak aya. Allah hanya melihat takwa. Tetapi tak sedikit orang yang merasa paling tinggi kemudian suka merendahkan kepada orang lain. Termasuk di antara yang sombong adalah Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Seperti itu nyebutnya. Diabadikan di dalam Al-Qur'an. Dia sombong gitu. Merasa paling tinggi, yang lain rendah. Oh, kan merendahkan orang lain. Itu Fir'aun. Diabadikan oleh Allah dan dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, setelah itu karena iblis menolak untuk sujud kepada Adam, maka Allah mengusirlah iblis dari surga. Namun sebelum itu, iblis memohon kepada Allah agar diberi waktu untuk menggoda, menyesatkan cucu anak Adam. Jadi Bu, iblis mah di zaman Adam bikin kayaknya can maut. Si suhuna teh, si syehuna teh. Kan anak beranak, Bu. Terus. Sur bisa. Can aya nu mautkeun ku Allah. Jadi naon itu Bu? Aki, uyut, bao, jang kaware. Dugi kaluhurna. Dugi nu saantragan jeung Nabi Adam aya keneh. Can ngantunkeun. Mata kini Bu tingkatan ujian itu karena itu janjinya iblis menggoda manusia untuk menyesatkan biar banyak teman ketika di neraka jahanam. Allah izinkan. Silahkan. Sok goda. Maka Allah kasih Rasul, kasih para nabi untuk meluruskan lagi bahwa iblis ini akan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, mereka itu tidak akan tinggal diam. Digoda di kanan, digoda di kiri, digoda di payun, di pengker, di luhur, gitu, dihandap gitu, godana setan iblis mas gitu. Nah, ketika itu iblis berjanji akan menggoda Adam dan cucu turunannya sampai akhir zaman, sampai kiamat. Jantan pasti seperti itu.
sifat dari iblis akan menggoda terus umat manusia. Nah, termasuk Nabi Adam digoda, dikibuli ku iblis gitu. Apa? Allah memerintahkan kepada Adam agar tinggal di surga dan Hawa tetapi tidak boleh mendekati sejarah pohon dan jangan membuat huldi, memakan buahnya gitu. Dan ternyata dengan cara yang cerdik iblis menggoda bukan Adam, sahana heula. Hawa. Nah, ini hati-hati nih istri-istri. Leres, Bu. Banyak suami yang tersandra hukum, korupsi, dan lain sebagainya karena godaan sang istri. Ya wae sih punya. Nah, ini kebanyakan, Bu ya. Ada yang korupsi karena gaya hidup istrinya. Tinggi wow gitu ya. Wah gitu. Sehingga menggoda pas satu pas tetangga nu sabelah mah tos meres kulkas. Manya mama ieu wae teh kulkas nu anggan. Pah tuh tetangga mah tos meser kipas angin teh nu jangkung. Terus suami mau tidak mau karena digoda, terus dirayu oleh istrinya. Maka dia akan menuruti. Nah, hanya Bu, nu meser kulkas tetangga urang nu hareudangna. Asadna gitu. Nah, banyak akhirnya suami yang tergelincir dengan termasuk Adam alaihissalam. Bahkan ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Musa alaihissalam pernah berdebat dengan Adam. Kata Nabi Musa, wahai Adam, ketika dipertemukan oleh Allah, engkau harus bertanggung jawab. Karena ulah engkaulah kami manusia dikeluarkan dari surga. Itu hadis Imam Bukhari sahih. Itu berdebat. Kata Adam alaihissalam, ini merupakan takdir Allah. Itu jawabannya teh sama Nabi Adam. Itu perdebatan terjadi Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, singkat cerita, udah ya. Dan ini 4 keistimewaan Nabi Adam, Bu. Mangga tulis. Mangga. 1, keistimewaan Nabi Adam. 4 keistimewaan Nabi Adam. Yang pertama adalah diciptakan langsung dengan tangan Allah. Di antara nabi hanya dia yang diciptakan langsung oleh Allah. Karena manusia yang pertama. Udah, Bu? Yang kedua, ditiupkan langsung ruh kepada beliau, kepada Nabi Adam. Ruh oleh Allah langsung. Udah, Bu? Belum. 3. Terus, Bu? Malaikat bersujud kepadanya. Ingat Bu ya, sujud di sini bukan menyembah Bu ya. Di garis bawahi, sujud di sini bukan menyembah. Menyembah hanya kepada Allah. 4. Diajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Nama gunung, ini adalah gunung, ini namanya laut gitu ya. Ini daratan. Diajarkannya nama-nama segala sesuatu. Nah, Bu, Al-Quran tentang perintah iblis bersujud dan malaikat bersujud kepada Adam di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 11 dugi ke 12. Al-A'raf ayat 11 dugi ke 12. Ya, perintah menghormati Nabi Adam kepada malaikat dan iblis itu ada dalam surat Al-A'raf. Kemudian janji iblis hendak memperdaya seluruh manusia terdapat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Janji iblis ngagoda jelema, Bu. Al-A'raf 16 dugi ka 17. 17. 16 dugi ka 17. Sudah. (16 sampai 17). Nah,
Dan iblis terusir dari surga. Quran surat Al-A'raf ayat 18. Diusir Bu ya, terusir dari surga. Ayat 18 Bu. Akhruj minha mad'uman. 18. Nah, karena iblis berjanji untuk menggoda, maka yang digoda itu adalah Hawa, istrinya. Kemudian Hawa membujuk suaminya untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Yang pertama kali makan adalah istrinya, Hawa. Kemudian istrinya itu membujuk agar suaminya pun menyobai ngarawasan, menyobai ininya, mencicipi ngarawasan buah itu. Dan tring, orang banyak langsung terlihatlah aurat mereka. Ditinggalkan karena telah melanggar perintah Allah. Mereka itu tertutup auratnya, Bu, ketika di surga. Kata para ulama, auratnya itu berupa cahaya yang menutupi kemaluan mereka. Nah, ketika makan buah kholdi itu langsung tersingkap. Dan mereka langsung pada malu, kemudian mengambil daun-daun yang ada di surga untuk menutupi aurat mereka. Seperti itu. Setelah itu, kemudian Allah menyuruh Adam untuk turun ke bumi, keluar dari surga. Seperti itu. Dan kemudian Nabi Adam bertobat, dan tobatnya diterima. Syaratnya, kudu turun ke bumi. Jadi situlah tempatnya. Jadi ini memang sesuai skenario Allah, Bu ya. Kita mah hanya mengamini saja, nonton pikir lah, hanya begitu saja. Ulah Bu, ayo bisikan orang jadi kufur. Hati-hati ya, ini akidah. Akidah itu dengan iman. Jangan terus bertanya. Oh, kiyanya ternyata juga dongeng gitu ya. Jangan, hati-hati, ini Al-Qur'an gitu. Enggak boleh kita sampai kenapa sih Allah harus menciptakan itu? Pertanyaan itu hati-hati. Rasulullah pernah ditanya hal-hal yang seperti ini, ilmu kalam namanya, Bu. Kenapa ya Allah itu harus menciptakan gini, harusnya gini. Rasulullah menjawabnya, aku beriman kepada Allah. Sakitnya jawabannya. Karena mau udah gua akal mah, Bu. Cukup aku iman. Jadi ketika ibu ditanyakan kayak anu narosnya, anu bersifat teh filsafat, kalam, anu teu harus ku akal. Entah saya urang mah cukup jawabnya aku beriman kepada Allah. Sakit loh. Kalau dijawab nu itu mah, Bu, iman itu aku iman gitu. Keyakinan gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, sebenarnya. Nah, setelah Nabi Adam turun ke bumi, ada yang berkata Nabi Adam turun di daerah India. Kemudian Siti Hawa di daerah Sofa dan Marwa, di situ. Cibangkong. Ada yang seperti itu ya, ada pertama di India, Nabi Adam itu terpisah, Bu. Ada yang dimaksudkan namanya, Bu, pertemuan Adam dan Hawa itu namanya apa? Jabarahmah. Jadi dipertemukan oleh Allah, Jabarahmah. Setelah itu akhirnya beliau memiliki 2 orang anak kembar. 2 orang, Bu ya, 2 kembar. Kembar nu kahiji sajodo. Anak nu pertama teh siapa? Habil. Nu kedua Qabil. Habil dengan sejodo perempuan. Qabil sama dengan sejodo perempuan. Nah, setelah labuda ya betul. Setelah dewasa dijodohkeun ku Nabi Adam teh. Gitu. Dijodohkeun karena untuk memperbanyak keturunan. Disilangkeun. Saudaranya Qabil dinikahkan dengan Habil. Saudaranya Habil dinikahkan dengan Qabil. Seperti itu. Dan di antara ayatnya itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27 dugi ka 30 hiji. Tentang kisah Qabil dan Habil. Al-Ma'idah ayat 27 dugi ka 30 hiji, Bu. Qabil dan Habil. Habil dan Qabil. Ayat gitu. Terus ayat 27. Tuh, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya, betul, Labuda dan Iklimah, mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua. Nah, jadi Bu, ketika dijodohkan oleh Adam,
Nah, tadi di sifat pertama ini akhlak muncul. Yang pertama pada peristiwa Allah menciptakan Adam, kemudian Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk menghormati, untuk bersujud kepada Adam, muncul akhlak yang buruk apa itu pertama? Sombong. Dan di kisah Kabil dan Habil ini muncullah sifat hasyid. Hasad. Seperti itu ya. Hasad. Flu ya namanya. Hasad, Bu. Enggak, kita ceritakan. Ketika Adam menjodohkan dengan cara disilang, Kabil tidak menerima. Tidak menerima. Dia tidak senang dengan keputusan ayahnya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam, karena Kabil ngotot hayang dinikahkeun jeung saudarana wae, alim jeung saudarana Habil, sok atuh kurban. Siapa kurban yang diterima oleh Allah, maka bolehlah seperti itu. Dan itu ditermaktub dalam surat Al-Maidah ayat 731. Itu dongeng, bukan itu firman. Kadanya ulah nurutan oleh dongeng. Ieu mah Al-Qur'an. Ya, 27 dugi ka 3 hiji. Nah, setelah itu berkurbanlah mereka. Ari Habil mah betul kurbannya itu yang bagus. Domana mun domba mau gendut ya, Bu. Teu siga abdi tapi na gendut. Habil ai Qabil mah teu gemoy gitu, kecil, kurus asal-asalan we. Nu penting mah ditampi. Ternyata ada sambaran kilat bernama guludug dan menyambar kurban dari Habil. Artinya kurban itu diterima oleh Allah. Muncullah rasa hasad. Ari hasad teh naon, Bu? Iri. Ada yang lain? Syirik, betul. Hanya syirik saja definisinya. Hasad itu apa? Kelebihan. Terus, ayo Bu, hasad apa? Udah belajar alak nih kelas 2 nih. Apa itu hasad? Definisi hasad? Tidak menerima kenyataan. Itu masa Ridho ikhlas. Naon? Ayo, banyak apa lu hasad tapi tak apa definisi hasad itu apa? Ibu udah kelas 2 loh, calon mudaris sebentar ke depannya. Apa? Ibu? Ayo sanes. Hasad itu ingin menghilangkan kenikmatan dari yang ada pada orang lain. Eta hasad, iri teh gitu. Dan dibolehkan kita hasad hanya dalam 2 hal. Yaitu hasad ketika seseorang menginfakkan harta banyak, dihoyong dia gitu. Itu dibolehkan. La hasada ila bisa dalam 2 hal. Bolehkan hasad dalam hal ilmu, yang kedua hasad dalam masalah infak. Ketika seseorang infak, nih resep si Bu Imas mah nih resep infak nate miliaran. Gitu. Tapi tidak ada keinginan untuk merusak kenikmatan Bu Imas. Tetapi kalau hasad itu, ibu pengen sesuatu, orang abi teh panas, ibu teh cing ulah gitu. Ternyata bahaya Bu, hati-hati. Hasad seperti itu akan memakan amal kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, inilah sifat hasad yang harus dihindari. Dan Qabil lah yang pertama kali hasad terhadap Habil, ingin menghilangkan kenikmatan Habil, akhirnya karena tekuat ku irina mencuhug dina jero hate, dibunuhlah saudara kandungnya itu. Nauzubillahi min dzalik. Itu ku hasad, iri. Batur, mata tadi abis di awal, kade Bu, batur meser kulkas, urang nu hareudangna. Batur anu meser ieu, urang anu komplain. Hati-hati. Itu hasad. Tetapi kalau kita ini hoyong ninggal baturnya kieu, teh naon lagi tunggul mah. Kata para ulama itu bukan hasad, namanya apa? Gib. Gib apa? Gibah mau ngomongkan orang lain. Gib apa? Kebalikan dari hasad apa, Bu? Gibah mah nyadoskeun batur. Gib. Itu kumaha kelas 2 teh. Akhlak ya hati-hati. Gib toh namina teh. Kebalikan dari hasad, boleh kita hasad dalam 2 hal. Pertama, seseorang yang belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya lagi. Orang teh hoyong jika eta itu dibolehkan dan kata para ulama disebut dengan ghibthah. Yang kedua, kita menginginkan orang lain yang sering membelanjakan hartanya untuk Allah, di jalan Allah, kemudian kita pingin gitu. Seperti itu dibolehkan hasad dalam seperti itu. Kenapa? Disebutnya ghibthah. Hasad dalam dalam kebaikan, di dalam 2 hal. Hiji karena ilmu,
Dua, karena harta yang diinfakkan di jalan Allah. Ya Allah, hoyong abdi teh beunghar. Nah, hoyong siga itu tuh Bu Haji itu ngeresep infak sedekahna teh. Itu dibolehkan. Selama kita tidak ada niatan dalam hati kita untuk menghilangkan kenikmatan orang lain. Itu dibolehkan. Yang hasan, yang diharamkan itu adalah urang hayang jiga batur, tapi batur teh ulah kitu. Urang mah hungkul. Nah, itu hati-hati. Itulah yang akan membakar amal soleh kita seperti api memakan kayu bakar. Jadi orang gitu terus sebenarnya kebatur, iri gitu. Ada tekarawas Bu, amal soleh orang itu terbakar. Gitu. Hati-hati. Ini Qabil yang seperti itu. Qabil itu iri terhadap adiknya Habil. Akhirnya Qabil membunuh Habil. Tah mau teh Bu Habil teh dibunuh ku Qabil. Kemudian bingung ya, rek kumaha ieu teh. Bingung ningali manuk gagak nu gelut. Gelut nu hiji paeh manuk teh dikubur ku teh. Oh, dikieukeun carana. Dan kata para ulama, Qabil lah yang memiliki dosa jariyah. Dosa jariyah, Bu, karena dia yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi ini. Berarti orang-orang yang membunuh itu mencontoh kepada Qabil karena beliaulah manusia pertama. Kata para ulama seperti itu, Bu. Berat, Bu. Qabil mah gitu. Seperti itu, ya. Nah, ketika Qabil hendak membunuh Habil, Habil itu bukan tidak berani, dia tidak melawan karena takut kepada Allah. Dan inilah Bu, di antara rasa takut kepada Allah akan menghalangi seseorang dari perbuatan yang terlarang, nyaeta takwa teh. Sieun kan ku Allah? Karena apa? Karena takwa. Takwa itu kan Bu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan apa yang akan didapat ketika seseorang bertakwa? Wah, banyak Bu. Apa aja Bu? Apa Bu? Bentar ya. Nah, kembali lebih keras Bu. Bentar, Bu. Nah, dina saur Nabi Bu, mansana sunatan sayiatan, dan siapa yang melakukan suatu amalan yang buruk lalu diamalkan oleh orang lain sepeninggalnya, maka dia menanggung dosanya. Dan dosa orang-orang yang mengamalkan perbuatan itu sepeninggalnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi, Bu, ya, orang nyontoh membunuh. Nah, orang ngabunuh teh engke si Qabil teh benang dosa na teh. Tetapi orangnya anggar, dosa orang kenging gitu. Seperti itu kata Rasul. Nah, dan kata Ibnu Qayyim nih Bu, bahwa rukun kekafiran itu ada 4. Rukun kafir. 1, kiber, sombong, takabur kiber tanya. Nu kadua, hasad, ini rukun ya. Ketilu, marah, sombong, al-kibar, takabur, kibarnya kan al-takabur. Takabur adalah kibar. Marah, nuka opat, sahwat. Ini kata Ibnu Qayyim Bu. Jadi rukun kekafiran itu ada 4. Kekafiran. Seseorang bisa kategorikan jatuh karena perbuatan kafir, lamun sombong, hasad, marah, jeung sahwat. Nah, sahwat Bu, yang dimaksud dengan sahwat itu, sahwat merupakan alami dari Allah yang diberikan kepada manusia. Tetapi ketika kita menuruti nafsu yang menyesatkan, itulah yang membahayakan. Bahkan balahum adol, lebih sesat tibatan binatang ternak. Di Al-Quran, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia itu lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi satu lagi lebih sesatan manusia karena mengikuti hawa nafsunya. Ya. Tos puguh, main teh eleh wae judi teh. Bu. Panasaran lebih sesat daripada binatang, Bu. Ya. Punten namanya. Allah mengingatkan itu. Barang siapa yang menuruti hawa nafsu, maka dia akan
Lebih sesat tibatan binatang ternak. Balahum Allah, lebih sesat. Balahum Allah. Itu Al-Quran. Gitu seperti itu. Makanya hati-hati. Syahwat itu, yang menyesatkan itu jangan diikuti. Kalau syahwat yang dibolehkan ya boleh. Kita menyukai syahwat itu syahwat, Bu. Kita menyukai barang-barang bagus itu syahwat. Tetapi syahwat yang menyesatkan itu semacam misalkan mengikuti hawa nafsu yang menyebabkan dosa gitu. Itu bahaya itu. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Yang kedua, marah. Nah, itu marah itu, Bu, diawali oleh kata para ulama yang disebut dengan marah itu diawali dengan rasa kegilaan dan diakhiri dengan rasa penyesalan. Itu marah, Bu. Al-ghadab. Seseorang yang marah itu pertama kali akan seperti orang yang gila. Ya, sokot tinggalin lu ambek kayak urang. Tonggo jajak ka batu, urang mau ambek. Coberem. Nah, iblis itu. Seuneu gitu tah. Wah, ngaguna urang ambek. Matakan cek Rasul, la taghdab, la taghdab, la taghdab walaka pulang. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, surga untukmu. Karena memang marah itu dihembuskan oleh iblis. Jadi kadang-kadang kenapa kalau kita marah istighfar. Saur Rasul mun urang keur ambek sok calik heula. Teu biasa ambek keneh, Bu. Ngagunak keneh teh nya. Ambek asa kalaman kitu. Ngagoler. Tapi sami da manusiawi, Bu. Ngagoler. Masih keneh ambek sok wudu. Masih ambek indit. Nah gitu. Kadang-kadang lamun urangnya sok aya we gini kan. Pi ambek geneh gitu tah. Eta ujian emang urang eta ujian piknik healing gitu nah seperti itu. Nah, jadi dari peristiwa Qabil dan Habil ini pertama muncullah sifat hasad. Kedua terjadinya peristiwa pembunuhan yang pertama kali terjadi penumpahan darah di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 93, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran surat An-Nisa ayat 80. Bu, aya nama harta nyawa teh dimurah marehnya, Bu. Padahal ancamannya, Masya Allah, kekal di neraka jahanam. Hati-hati nih, perbuatan, kita sering menyaksikan di dalam berita membunuh. Begitu mudah seorang membunuh temannya hanya karena tidak diberi korek, Bu, rambut korek, ngarokok, dari pasien, duit dibunuh. Begitu mudahnya menumpahkan darah. Padahal ancaman pembunuhan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diancam dengan apa? Neraka jahanam. Di dalam An-Nisa ayat 93. Kata Allah, barang siapa yang membunuh mukmin, seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal. Jadi Bu punten, anu ngabunuh terus di penjara, anggar mau lepas dengan hukuman ini. Walaupun dia taubat. Secara hukum Islam. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan hukum kisos. Jadi sebenarnya hukum Islam itu, Bu, kalau kita bicara hukum Islam, ketika hukum itu dilaksanakan di bumi, maka hilanglah hukum di akhirat gitu. Karena hukum Allah dari Al-Qur'an gitu seperti itu. Jadi etama nyangkeweh walaupun kita tobat, ya mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan ridhonya. Seperti itulah. Allah ampuni, mudah-mudahan diampuni gitu. Tapi kalau berdasarkan hadis iya mah dengan sengaja hadis Al-Qur'an An-Nisa 193 dengan sengaja membunuh seorang mukmin yang tidak berdosa, Bu. Itu kekal di dalam surga, di dalam neraka jahanam gitu, seperti itu. Ya. Ya. Ya itu beda lagi urusannya, Bu. Salah satu tidak seperti itu, Bu. Ada dalam hukum pidana itu yang disebut, saya istilahnya lupa lagi. Jadi boleh itu pembelaan, Bu. Seperti misalkan kasus yang di Jalan Suramadu. Apa, Bu? Betul. Pertama, dalam hukum pidana itu harus terpenuhi 2 alat bukti. Hukum urang ya, punya. Kita baca hukum manusia ya. Alat bukti pertama harus ada saksi, juga ada keterangan-keterangan. Surat ataupun foto ataupun apa. Jika hal itu seperti itu,
Ya misalkan ini kan berbicara hukum ya. Keterangan. Ya misalkan itu visum Ibu. Itu visum, itu kan jadi bukti. Visum, terus pengakuan menjadi bukti. Dan itu bisa menjadi pembelaan. Bisa selesai namun ada itu secara aturan hukum pidana, itu tidak bisa di penjara. Saya lupa lagi istilahnya apa ya. Saya dulu belajar. Seperti gini Bu, yang kasus terjadi di Jembatan Suramadu di Jakarta, Suramadu apa Jakarta lupa lagi ya. Seorang santri ketika hendak pergi jalan-jalan ke Jakarta dibegal. Dia jago silat. Pas gitu kan Malik kan begal, dibebaskan. Karena dia pembelaan, bukan menyerang. Gitu. Itu adalah hukum yang diatur, Bu. Jadi benar hubungnya abdi pengacarana. Seperti. Wah, Bu. Apa? Gini, Bu. Kita luluskan. Saya sebenarnya dulu pernah mengikuti advokat ya. Pendidikan advokat saya juga melakukan. Jadi begini, yang disebut dengan pengacara atau advokat bukan membela yang salah, bukan membenarkan yang benar, tapi menjaga hak-haknya. Itu tahu nggak Bu? Nah, kalaupun ada yang bisa dibayar itu mah oknum lah ya. Ini secara aturan. Yang namanya pengacara itu membela, bukan membela yang salah sebenarnya, membela hak-haknya. Hak-haknya dia itu kan sebagai sebelum ada putusan pengadilan masih statusnya terdakwa, tersangka, disangka. Setelah ada putus pengadilan, maka dia jadi pelaku terdakwa putusnya jadi benar eta pelakuna gitu. Maka jadi hakim itu berat, Bu. 3 hakim itu 2 pasti ke neraka, 1 ke surga gitu. Hakim itu berat, hati-hati. Kalau bisa memutus ya salah. Seperti itu. Nah, termasuk pengacara juga itu adalah penasehat hukum, Bu. Misalkan begini. Karena dia tidak tahu hukum, dilaporkan mencuri singkong 2 buah. Kategori pencurian. Padahal ada hak-haknya, Bu. Harus ada pembelaan. Dia itu punya hak karena dia tidak tahu. Ini main penjara, main tewak. Padahal nominalnya itu di bawah. Kata Imam Asy-Syafi'i, seseorang boleh dilakukan hukuman pencurian itu di bawah 1 dinar. Gitu. Mas dinar apa dirham sebelah lagi? Dinar ya. 2,3 dinar lah. Misalkan, ayeuna ari mau ngan saukur 500.000 atau 10.000 mau khayam, Ibu, manya disamakan dengan mencuri itu potong tangan? Ya tidak seperti itu. Nah, gitu. Ada aturannya, Bu. Itu kan pembahasannya dalam fikih jinayah. Kalau diterjemahkan hukum pidana Islam, itu ada jarimah. Jarimah itu tindakan pidana pembunuhan, pemerkosaan, memberontak, terus pencurian, asyariku wasyariqatu faqta'u Al-Maidah 93. Itu kan hukum pidana dalam Al-Qur'an itu ada. Asyariku wasyariqatu pencuri laki-laki baik wanita dipotonglah. Faqta'u aydahum kata Allah, potonglah tangannya gitu seperti itu. Sekilas memang kejam punya, tapi efek itulah yang akan membuat orang jera sieun kita jadi tewani. Istilah dalam hukum deterrent efek jera punya. Lanjut, nah jadi kalau mau hukum itu. Iya, tentang pembunuhan ya, Laras. Kata Rasulullah, sungguh lenyapnya dunia ini lebih ringan atas Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Tuh, Bu. Tidak ada satu dosa yang lebih pantas disegerakan Allah hukumannya di dunia bersamaan dengan apa yang Allah persiapkan untuk pelakunya di akhirat daripada kezaliman dan memutuskan silaturahmi. Nah, inilah perbuatan tercela yang ada hikmahnya ke dalam peristiwa Qabil dan Habil. Pertama muncul sifat hasad, sehingga kedua memunculkan perbuatan pembunuhan yang jelas membunuh itu hukumnya haram dan mendapatkan dosa yang sangat besar, diancam oleh Allah neraka jahanam. Auzubillah. Jadi membunuh itu gitu tahu, ngebunuh tanpa sebab. Kamu ada karena berebut warisan, tega membunuh orang tuanya. Itulah, Bu, gambaran. Allah gambarkan di dunia saja anak dan orang tua menjadi musuh. Di dunia digambarkan. Ngomongnya di akhirat, Bu, hati-hati. Matakna urang teh jeung budak teh kudu sakeluarga urang teh kudu sauyunan, takwa, ameh babarengan gitu. Gua jadi musuh, teh Pak Ahmad nyebutnya.
jadi musuh sana dia. Betul, Bu. Di dunia saja oleh Allah perlihatkan bagaimana ibu dengan seorang anak. Anak tega ka indung ngagugat masalah warisan. Padahal indung nu ngalahirkeun. Tega gitu, Bu. Bahkan saya sedih di dalam media sosial ada seorang ibu yang sudah tua cicing we di warung, Bu. Cek budak na teh lama senarek melihat bensin, tinggalkeun. Sedihnya, Bu. Tega gitu kan indung sorangan nu ngalahirkeun gitu. Sampai Rasulullah berkatakan rogima anfu, summa rogima anfu sebagai kali. Cilaka. Nabi begitu banget. Cing saha jalma anu ekene kolotna, tapi teu bisa ngasupkeun ka surga, cilaka cek Nabi. Summa rogima anfu. Bahkan kata Rasulullah, pintu surga itu ada pintu surga yang paling tengah, yaitu pintu orang tua. Lihat Ibu, ayah sepuh. Karawasnya terus ayamnya. Gaduh rizkinya, Bu. Wah, manfaatkan, Bu. Canak berkahna, canak doana, lebar, simkuring terus aya duanana. Kadang-kadang punya punten ya, mah. Mun gaduh rizki sok emut ngapungkur mah nya. Gitu Mas ya teh aya sepuh teh. Ayeuna simkuring terus jadi kieu terus memperoleh kieu. Teu aya sepuh teh kadang-kadang lah gitu. Dan ditanamkan ke anak-anak kita, Bu, perasaan seperti ini. Agar anak kita pun punya sifat kepada kita seperti itu. Kita akan menjadi tua, dan mereka lah yang akan membalas kebaikan kepada kita. Maka kita berbaik-baiklah dalam merawat anak. Mungkin anak akan berbaik pula kepada kita. Didik dengan cara yang benar, kita pun akan tua, Bu. Matak Ibu, cing bager kacaroge teh. Cing bager. Kita tidak tahu akhir tua kita akan seperti apa. Siapa yang akan menemani kita? Kan orang tak apa, Bu. Muntah aya nya milarian deui. Jadi curhat. Sawaya orang milarian abi di KUA, Bu, abi di orang milarian abi. Oh, dua. Mudah-mudahan diengalkeun nya. Ya. Dipenakeun deui sareng jodoh. Tak itu, Bu, jadi orang teh kedah bager kalau cara oge-oge punya engke anjeunna bakal menemani urang di masa-masa tua urang. Berarti bager ayeuna bapak yang kopi sok. Keuna di asor gitu. Bapak oge sarua cing bager ka ibu. Iya bener, karena si bapak oge kan teu apa. Leres kan, Bu? Kan bapak oge teu apa engke kumaha geus kolotna. Saha nu ngalot ibu kan? Cing bager bapak oge ka ibu. Kudu silih bager. Matak bahasa nanti aya tos kolot mah silih titipkeun Ibu. Nya leres aya tos mah sok silih titipkeun, silih ngapingkeun. Aya tak nu bakal ngajaga urang, anu ngarawat urang. Mudah-mudahan si urang teu kitu, tapi urang menjaga-jaga nya. Urang mudah-mudahan nya sehat lah. Alhamdulillah sehat. Wal afiat. Sehat sang alfiat lah, Bu. Tong sehat tunggu kada afiat. Apa itu sehat wal afiat? Sehat yang digunakan dalam menjalankan ketaatan Allah. Afiat. Maka orang mendoakan cing sehat walafiat, tong sing sehat unggul gitu. Karena afiat itu kesehatan itu dipergunakan untuk bertakwa kepada Allah. Itu alfiah, gitu ya. Sehat walafiat seperti itu. Udah ya habis ya? Itu Ibu, kisah Nabi Adam disingkat oleh saya. Kemudian kepada kisah Qabil dan Habil, di situ ada dua peristiwa penting, yaitu sifat hasad yang muncul ketika peristiwa Nabi Adam itu muncul sifat sombong dari iblis. Kemudian dalam peristiwa Qabil dan Habil muncul sifat hasad dan juga pembunuhan yang jelas-jelas ini merupakan dosa besar, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam dengan neraka jahanam yang kekal. Nauzubillahi min dzalik. Ayo petarusan, Bu. Cekap.